sini Fadila. Aku Nawara Siva Nabila. Aku Jenny Mutiazar. Aku Arena Fenda Hawa. Nah, sekarang kita tuh mau jalan-jalan ngelilingin Jogja. Jogja. Muat gak ya nih mobil? Tuhan maaf ya Pak. Sambil ngobrol-ngobrol ya. Sambil guys. ngobrol-ngobrol aja, kita santai sharing- aja. sharing-sharing aja. Sharing cerita kehidupan. Kita sih. Kita tuh udah semester 5 nih. Gila, kayak kuliah tuh gak berasa banget ya ternyata. Ketawa-ketawa semester 5. Ketawa-ketawa praktikum. Iya. Ketawa-ketawa tes anak orang, coba bayangin. Kayak, tapi kalian udah ada gambaran belum sih ke depannya mau kayak gimana? Mau gimana atau nggak kalian mau ngelanjutin sekolah atau kayak mau langsung kerja kah? Aku soalnya pesimis banget sih, kayak sampai sekarang tuh aku belum ada planning gimana buat ke depannya. Kalian gimana? Kalau aku sih niatnya pengen langsung kerja dulu sih, tapi ya nggak tahu sih, lihat nanti entah kerja atau lanjut profesi, lihat nanti lah. Iya, masalahnya kan bingung masalah duitnya itu loh buat lanjut ke sekolahnya tuh, lanjut profesinya tuh bingung duitnya sih. Supaya kadang-kadang tuh gara-gara keuangan gak sih? Kita Iya. juga mikirin kalau seumuran gitu tuh minta malu, nggak minta butuh. Iya, bener Bingung banget. banget. Kayak mana coba? Kayak kata orang tua aku sih kayak optimis aja, yang penting kamu tuh sekolah, rezeki mah biar Ada yang ngatur. nyokap bokap kan yang ngatur kayak gitu. Maaf Makin gede makin gak enak. iya bener, makin gak enak. Sadar diri lah jadi anak gitu loh. Kayak mungkin optimisnya orang tua kita tuh lebih tinggi daripada Kita. iya Udah kita harapannya, jalanin. harapan orang tua tuh lebih tinggi. Iya. Gimana ya biar caranya biar optimis tuh gimana ya cara jalannya? Susah deh, tolong dong Google. Kalau oke Google, cara agar optimis menjalani perkuliahan yang berat ini. Ya tolong dong siapapun, anyone buka Google. Aku soalnya buka Maps juga ini. Kayak Sebenarnya sih ibu cah ya, biasanya sambil dari iya sini. iya. Yang aku tahu ya, optimis tuh ada dua cara sih. Yang pertama kayak dispunting strategi, yang dimana tuh kita bisa membantah. Jadi kalau kita gagal tuh dalam situasi tertentu kita bantah gitu loh. Kayak kalau Memaksakan kan, kehendak tapi dengan iya paham. dan kalau misalkan kalau kita dalam kondisi kita kayak ngerasa gagal tapi kita kayak mengiyakan kalau kita gagal, itu kita tuh kayak pesimis jatuhnya. Oh, misalkan kayak kayaknya gue gak bisa deh. Terus kita setuju ya kalau itu kita nggak Sebenarnya bisa, itu pesimis ya. Iya, optimis tuh udah tahu lah arti dari SD juga. Kita harus bersikap optimis Iya. buat demi Iya. apapun. Tapi kita tuh susah ngejalaninnya, kayak gimana sih caranya Ya, gitu loh. kita lebih ke realistis aja nggak sih, kayak ih kita nggak bisa nih gitu ya, sama kemampuan kita tuh kita juga pikirin kemampuan kita kan pastinya. Iya, makin tua tuh pikiran makin namanya juga remaja. kompleks gitu loh. Ada aja. Iya. Terus Terus ya mau ke kampus apa kan? kampus dulu. Enggak kampus kok. Enggak. Dia datang. Bisa nggak jangan ngomong gitu. Ya nggak apa-apa lah. Terus yang kedua tuh ya, yang aku pelajarin tuh ada explanatory style, yang dimana yaitu ngejelasin sebab akibat positif dan negatifnya yang terjadi gitu. Tapi kan gak bagus juga sih sebenarnya kalau kita terlalu optimis juga gitu, karena apa yang dihadapin kadang kalau misalkan ternyata hasilnya buruk, kita takut kecewa gitu. Jadi nggak sesuai harapan ada kita. Terus kita jadi kayak terlalu ngegampangin gitu nggak sih Iya. jadinya? Iya, Terlalu aku tuh pede. sering Tahu ngeremehin juga jatuhnya gitu. Ya nggak sih? Iya, Iya. aku pernah sih kayak gitu juga ya. Aku tuh terlalu optimis sama apa yang aku lakuin gitu ya. Jadi tuh aku tuh akhirnya tuh ngeremehin, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi aku gitu loh. Terus jadi kesel sendiri. Iya, kesel sedih sendiri, jadi nyalahin diri sendiri gitu loh. Padahal harusnya emang justru aku tuh pernah satu tuh aku pesimis ngelakuin sesuatu. Justru hasil yang aku lakuin tuh malah di atas ekspektasi aku gitu loh. Tapi gak baik juga kalau terlalu pesimis, terlalu optimis juga gak baik gitu loh. Harus ini ya. Harus balance ya. Ya, ini ngomongin planning nih. Iya. Tadi kan udah kita bahas kayak ini lulus dari kuliah mau kemana, sebentar lagi tuh kayak semester 5, ntar lagi 6, 7, 8 kerjaan kelar. Ya udah tinggal depan mata banget nih. Aku tuh kadang masih bingung gitu loh, mau kemana, apakah pengen jadi ibu kos-kosan 100 pintu, jadi bininya orang kaya. Kita nggak tahu. Kalau dulu sih cita-citaku dari SMP, malah ya, nggak dari kecil ya. Kok kecil belum ngerti. Dari SMP tuh aku pengen banget, pokoknya tetaplah pelajaran apa sih namanya, ilmu tuh nomor 1.
Tapi udah pokoknya kalau udah nikah pengennya santai aja. Aja menikmati ya. Wah, optimis banget ini. Menikmati, tinggal menikmati aja. Betul. Ya gitu, kalau kalian gimana nih? Itu ya kalau kita berangan-angan kan Iya. boleh lah ya Iya. setinggi Sebenarnya mungkin. awalnya tuh kalau aku pengen psikolog sih ya, sesuai Oh, jadi udah sesuai sama jurusan ya. Cuma Udah pas makin banget lama, berarti ya. makin kan katanya psikolog nih dipermudah nih katanya ya dengan peraturan yang baru gitu loh. Jadi kayak kita bisa langsung jadi psikolog nggak usah S2. Cuma kalau dipikir-pikir kan walaupun dipermudah tapi kita perlu jadi psikolog dulu kan. Jadi kayak tahapannya tuh sebenarnya masih panjang juga, kayak harus sama spesialis. Itu kan juga ya balik lagi ya butuh dana yang nggak sedikit gitu Iya. kan. Jadi kayak agak-agak pesimis gitu loh. Jadinya ya Kalau Naura sama Hawa gimana? Kalau aku dulu ya, sebenarnya pas SMP gitu ya, optimis banget nih. Umur 20 tahun nikah. Sama-sama aku juga gitu. Buru-buru. Iya, 25 udah punya anak 2 ya. Iya. Betul. Coba kalau misalnya balik lagi realitanya umur 20 tahun Berat banget. apa namanya? Semester 5. Gak kepikiran malah. Iya, maksudnya tuh kan transisi dari remaja ke dewasa ya. Ya banyak pas masih remaja tuh banyak lah optimis banget, setelah udah apa namanya? Udah sadar nih, udah menyadari bahwa umur 20 tahun itu udah dewasa. Nah, itu yang buat ternyata dewasa nih, umur segini nih belum jadi apa-apa nih, umur 20 tahun belum jadi apa-apa. Itu sih yang buat jadi pesimis, gak optimis lagi. Padahal umur 25 maunya udah nikah nih, ya sukses. ya makin kita gede tuh ngerasa nggak sih kayak emang makin banyak hal yang kita pesimisin. Iya pasti. Iya. Nih, terus kalau Nora gimana Nora? Kalau aku sih, kalau dulu juga sama sih kayak Hawa. Aku tuh dulu pengen pokoknya paling telat tuh nikah kayak umur 20 lah, kayak udah tua banget, 21 gitu udah tua. Itu emang banget. cita-cita semua cewek cerita Iya. kalau udah capek sama Terus, kehidupan. Iya dulu tuh kayak nganggap tuh kayak karena lingkungan juga mungkin ya. Terus kayak pengen punya anak 10 dulu. Bang, yang bener aja bang. Terus kalau sekarang sih ya, kalau sekarang kayak malah lebih kayak mikir ke depan sih, kayak Buka cabang sepak bola nih. kalau bisa kalau bisa mengkayakan diri sendiri dulu lah, kayak mungkin entah Iya. buka usaha, entah kerja atau gimana gitu loh. Kayak pengen fokus ke diri sendiri dulu sih. Nah, nih cara kalian kalau misalnya pernah kan pasti ya kita 20 tahun 21 tahun kan lagi lucu-lucunya ya, namanya kehidupan ada aja kan kelakuannya. Itu pernah nggak sih kalian tuh nyampe di titik terendah kalian kayak mau bangkit dari kasurnya tuh nauzubillah min zalik gitu loh, susahnya kayak magnet. nggak sih? Iya, itu Kayak sih rasanya jadi pesimis banget. down banget sih. Itu juga mikirin ini nggak sih kayak keuangan keluarga juga. Iya. Semuanya ikut turun semua kan. Jadi yang pesimis juga sebenarnya nggak cuma kita aja. Iya. Banyak Atau orang dengan hal sekitar lain kita nih yang juga. bikin kalian tuh bener-bener di titik kalian tuh kayak duh gue gagal nih, gue harusnya umur segini gue udah punya ini, harusnya aku umur segini tuh udah bisa ini. Gagal UTBK sih. Oh iya, real, sumpah real banget. aku ditolak 2 kampus. Aku udah 3 kampus lah kayaknya. 2 kampus yang sangat amat aku kayak pede banget nih belajar sampai ikut les bayar ratusan ribu untuk cuma 1 jam pelajaran doang, 1 jam pertemuan. Iya. Tetap aja gagal. Maksudnya kayak baru kita kan baru masuk ke gerbang perkuliahan. Kayak Iya. segini aja aku tuh gak bisa gitu loh. Gimana ke depannya, jadi pesimisnya tuh kayak gitu sih. Iya. Tuh. Baru cuman perkuliahan aja kita gak mampu gitu. Kalau dari aku sih ya pernah tuh dulu pokoknya ya adalah, kalau cerita panjang nih 2 SMP sejam. Ini lebih yang kayak aku pernah di titik terendah yang dimana aku ngerasa kok nggak ada yang support, kok nggak ada yang kok apa sendiri, padahal kayaknya seumuran aku anak-anak lain tuh masih dapat support yang baik dari warga, dari temen, dari pacar gitu kan. Jadi masih banyak lah. Cuma aku pernah dimana kayak aku ngerasa nggak punya siapa-siapa. Tuh bentar belok dulu guys. Kan sama lampu merah ya. Di saat aku ngerasa nggak punya siapa-siapa, aku cuma bisa ngandelin diri aku sendiri. Itu kan bener-bener berat banget lah rasanya. Ya walaupun pengen ngeluh juga bingung mau ngeluh apa, orang hidup juga masih enak sebenarnya kan. Nah itu kalau cara aku sih lebih kayak apa ya, nyari kesibukan baru, nyari hal-hal yang bikin seneng. Terus lebih kayak ngejauhin orang-orang yang saat itu ngebuat aku sedih. Gitu. Jadi kayak emang pengen, bukan untuk ngebenci, enggak, cuma buat kayak Boundaries aja gitu iya, ya, biar ada istirahat dulu batasan. aja kayak gitu sih. Kayak apa sih yang dikejar gitu. Kalau kalian pernah nggak
gimana cara kalian waktu itu bangkit dari keterpurukan kalian? Aku pas itu kan karena keterpurukannya benar-benar terpuruk itu kan gagal SBM ya, gagal UTBK. Tahan. Bener-bener apa namanya iri gitu loh ngeliat apalagi teman-teman tuh karena dulu masih apa namanya masih online school gitu kan. Ini Jadi sih tuh ngepost di kalau- story tuh yang SBM berhasil. Iya, ngepost di story terus habis itu ya pasti laporan dong ke sekolah kalau misalnya lolos gitu kan. Pasti kan di laporannya tuh ke grup angkatan gitu kan. Terus aku ngeliat grup angkatan tuh pada lapor bahwa mereka lolos tuh aku jadi kayak malas buka WA bahkan apalagi buka sosmed ya. Jadi kayak apa sih namanya? Jadi insecure gitu nggak? Bukan. Iya. Apa namanya? Toxic sosial media. Bukan. Apa dong? Detok. Iya, detox itu. Jadi nggak buka sosmed. Padahal lu ngasal ya? Nggak detox. Iya pokoknya itu Oh, ya. yang istilahnya itu Sosmed. jadi nggak main sosmed selama kurang lebih 1 minggu. Puasa. Iya puasa Sosmed. main sosmed bener-bener nggak main sosmed paling cuma buka WA. Sebenarnya buka WA aja udah sakit hati ya, udah kayak Iya benar. sedih banget. Apalagi kalau ditanya kuliah di mana? Di Iya. Jogja. Oh, UGM ya. Langsung Itu ya. Terus kayak Mas tahu Gak apa-apa, malu tapi kampus ya. kita tuh termasuk kampus terbaik loh guys untuk psikolognya. Coba. akreditasinya juga masih aku. Betul, itu udah bagus, itu sudah kan sukses nggak cuma jadi jalur PTN doang guys. Iya benar-benar. Terus gimana tuh cara ngebangkitin? Kalau aku kan tadi kayak Ya, itu. nyibukin diri. Terus kalau misalnya emang nyibukin diri juga, detox ya? diri kayak Iya, apa tuh? detox sosmed sih sama paling aku tuh caranya biar itu aku tuh masak apa aja lah yang bisa aku masak tuh aku masak. Nemuin hobi Ini kiri baru langsung ya? jalan ya harusnya. Iya. Ke kanan. Iya, tapi kita ke kanan. Tapi ini kiri langsung jalan gak sih? Iya kiri langsung jalan. Oh, I'm sorry. Ya, lanjut aja terus. Ini jalan kemana Terus aja? kalau Jenny gimana Jenny? Ya, kalau aku lebih ke kayak sebenarnya masih ada ya rasa-rasa pesimisnya tuh masih nggak bisa lupa gitu loh karena hal yang sama kayak Hawa gitu. Cuman kayak kalau dipikir-pikir Kakinya, Mbak. lama kelamaan kalau terpuruk terus emang orang lain yang nanyain kita kuliah di mana bantuin bayar, bantuin mikir, Iya, betul. sekolah kan Ngasih bayar. makan Jadi kita kayak kan ya udah enggak. let it flow aja gitu. Hidup mau bawa aku kemana ya udah. Iya, udah jalanin aja lah gitu. Benar-benar. Gimana ke depannya? Nora gimana Nora? Pernah nggak Nau? Kalau aku sih ya waktu pas aku kayak turun banget sih, aku sih sibukin diri tapi ya kayak nonton drakor gitu atau nge-K-pop gitu loh. Jadi Bener-bener kayak ngelakuin hal yang kamu suka gitu yang aku kan? suka juga gitu, sama aja sebenarnya. Terus kayak mikirnya juga sama aja, udahlah masa istilahnya dunia tetap akan berjalan, nggak akan Ah iya itu dia. ya dalam kita keadaan apapun dunia akan tetap berjalan. Jadi masa kita mau gini terus gitu, pasti kita harus berusaha bangkit juga, walaupun kadang ya namanya juga manusia ya, namanya juga kehidupan, jadi pasti ada aja yang namanya terpuruknya gitu. Iya bener. Ya tapi kita harus tetap berusaha bangkit lagi. Nggak apa-apa sedih tuh nggak apa-apa, tapi ya jangan larut-larut ya, wajar. Sama selain diri sendiri nih, biasanya kan ada tuh orang yang support kita, entah nggak harus pasangan, nggak harus keluarga, ya siapa tahu temen. Iya, temen Itu juga ada nggak bisa. sih ada orang yang jadi alasan kamu buat senang-senang lagi, kayak wah gue aku nemuin tempat baru nih di sini, Tuhanku, kayak gitu gak? Kalau aku sih ada, dan dulu ya jujur orang yang paling bisa banget bangkitin mood aku ya temen. Tergantung ya, saya alhamdulillah sejauh ini aku dipertemukan oleh orang-orang baik. Jarang sih, ya ada 1-2 yang nyebelin atau nggak sefrekuensi sama kita. Pasti ada. Tapi sejauh ini aku alhamdulillah nggak pernah sih yang namanya dibikin down sama teman sendiri, tuh nggak pernah. Malah justru karena teman kayak masih bisa berusaha kayak ya udah nggak sendirian nih. Iya bener, bareng-bareng, susah bareng, senengnya kadang bareng kadang enggak ding. Kayak gitu sih. Cuma aku juga dulu kan punya pacar, sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Itu juga dia suka support aku dengan baik. Terus aku juga masih punya ibu yang wow, sangat-sangat amat mempercayai anaknya yang tidak seberapa ini. Dia Itu tetap udah rezeki ya, udah rezeki banget. Iya, Udah betul, bisa dia- optimis banget, menjalani hidup lagi gitu. dia tetap optimis loh sama aku, mau aku kayak mana juga optimis. Doi cok, udah bener, masya Allah lah. Terus kalau misalkan kalian ada yang pengen disampaikan nih ke diri sendiri, tuh apa sih yang pengen disampaikan? Apa ya lebih ya tetap optimis lah sama hidup. Gimana ya, emang sih belakangan ini tuh semenjak masuk semester 5 ya, aku tuh
makin stres gitu loh. Padahal sebelumnya tuh aku nggak pernah stres ini, tapi semenjak semester 5 langsung kayak shock berat menghadapi perkuliahan. Betul. Pak. Yang berat Nih, ini. nih masuk nih gerbang awal sulitnya kuliah nih. Parah sih. Awalnya tuh kayak, apalagi ini kan udah mau mulai praktek tes psikologi gitu kan, takut, kayak banyak takutnya gitu loh, banyak pesimisnya. Takut nih nanti nggak bisa nggak bisa menjalankan praktek dengan baik gitu ya, takut nggak bisa, apalagi nanti setelahnya takut nggak lulus nih prakteknya. Itu sih yang buat jadi pesimis gitu loh. Jadi pesimis, gak takut jadi nanti Sama ya, tahun depan takut ngulang matkul gitu loh tahun depan. Tapi ya nggak jangan. mau. Jadi ya, Iya. tapi kayak dari mama aku gitu ya, aku sering cerita gitu ke mama aku takut deh nanti aku tuh prakteknya nggak benar gitu, doain ya aku prakteknya, pokoknya aku selalu ngomong sama mamaku kayak gitu lah gitu. Dia pasti bisa gitu. Yang buat aku jadi optimis tuh justru mama aku gitu loh. Mama aku pasti ngedukung aku, pasti kamu bisa, gak mungkin gak bisa, pasti bisa kok. Alhamdulillah Kalau- kita masih punya support system ya. Iya. Iya. Karena Kalau- sebenarnya ini gak sih lebih ke kayak apa namanya, terlalu pesimis tuh bisa bawa sugesti gitu loh. Iya. Apa sih namanya, ada deh kalau bahasa kerennya tuh, kalau misalkan kita kayak mikirin hal yang negatif tuh tiba-tiba bakal datang sendiri hal negatif. Sama juga kalau kita berpikir Iya, jadi kebentuk sendiri. optimis itu cepet banget lampu hijaunya. Iya nggak sih, kayak emang segala sesuatu yang kita pikirkan tuh justru yang akan kita Micu gitu achievement. loh. Yang Iya lucu benar. kita jadi gagal gitu loh. Sebenarnya bukan jadi gagal, mungkin ini ya, itu jadi memicu kita tuh melakukan sesuatu nggak maksimal gitu Iya, loh. iya, iya, setengah-setengah ya, karena kita udah kayak kita nggak bisa nih, Iya, nggak bisa bisa. Potensinya malah nggak maksimal. Makanya harus balance, yang pesimis sama optimis tuh harus balance. Iya, iya. Terlalu optimis gak baik, terlalu pesimis juga gak baik. Yang pas-pas aja bre. Iya. Iya. Kalau misalkan kalian bisa ngobrol sama diri sendiri, apa sih yang pengen kalian sampein ke diri kalian untuk kedepannya, atau yang udah terus buat yang nonton juga, siapa tahu biar kita ngasih pesan-pesan buat yang nonton gimana caranya kita optimis ke depannya. Udah nggak? Lebih ke kayak apa ya, jangan underestimate diri sendiri Iya. gitu. Kayak terlalu, aku sih, aku pribadi ngerasa aku tuh terlalu pesimis gitu di banyak hal gitu. Jadi kayak kok jatuhnya kayak bener-bener underestimate diri sendiri, jadi kemampuannya tuh nggak berkembang gitu loh jatuhnya. Gitu sih kalau Pokoknya aku apa? sendiri Gimana? tuh ya. Siapa nih yang ngomong duluan? Duluan. Kalau aku sendiri tuh ini sih kayak jangan takut coba sesuatu. Ah iya, cakep. Kalau kita berani untuk nyoba sesuatu, segala hal itu kan bakal naikin value kita ya, naikin kemampuan atau skill kita gitu ya. Dengan kita punya banyak skill gitu, kita akan ngerasa punya value, dan itu malah buat kita jadi optimis gitu loh, gak jadi pesimis karena kita, oh aku pasti bisa nih ngelakuin ini. Pokoknya jangan takut ngelakuin hal baru lah. Pokoknya intinya tuh benar-benar mau berani mencoba hal baru dan gak takut. Jadi kita tuh bakal ngembangin diri kita gitu loh. Mau aku sih gitu sih. Nora gimana Nora? Kalau aku ya sama aja sih sebenarnya, ya kayak jangan terlalu underestimate. Jujur aja aku selalu kayak gitu, tapi ya orang-orang di sekitar aku selalu mengingatkan aku jangan terlalu ngejudge diri sendiri lah gitu, kayak underestimate. Jadi orang-orang jadi ngeliat kamu tuh kayak gitu, tapi ya pas aku pikir-pikir ya bener juga gitu. Jadi aku juga mulai belajar juga dari sekitar aku, yang dimana aku harus kayak lebih percaya diri lagi, lebih optimis lagi gitu loh. Dan lebih berani mencoba lagi dengan hal-hal baru gitu. Itu sih. Bentar orang. Kayak gimana ya? Kalau dari aku sih lebih yang kayak apa yang ada di otak kamu mumpung masih muda, Iya. nggak usah terlalu pikir panjang, jalanin aja. Kalau harus berani banyak-banyak ngambil resiko, cuman kalau udah ketulas sekali, udah cari yang lain, jangan dipaksain. Emang harus berani-beranian sih. Kalau berani itu tuh jangan takut gagal dulu lah.
umur udah kayak gagal sukses itu nggak ada batasan usia coy. Kayak masih banyak hal gagal yang Iya, yang harus kita coba. Iya benar. Gitu. Karena Dunia kita itu juga kan masih muda cobaan juga ya. Jadi emang harus kalau ada cobaan ya dicobain. Iya, cobain. udah dirasain gitu. Betul, harus kayak gitu. Nah, ya guys, ada yang mau anything else gak? Sampai nih, bentar lagi kita sampai. Nah ini bisa lewat nggak? Bisa. Nggak, mau ada acara nanti. Ya nggak usah, kan nanti kita muter Malioboro balik langsung ke Nana. Gue mabuk kan. Kayaknya gitu aja kan nih, kita udah mau sampai nih, mau parkir nih guys. Iya, guys, Makasih kita banget mau udah nonton ya untuk Makasih guys. Pak Angga kan. Ya, untuk Pak Angga ya? Pak Angga. Iya kan. Terima kasih untuk Pak Angga yang telah memberikan tugas yang sangat berarti ini kepada kita. Udah jadi bisa Sukses. di talk gitu ya. Iya, Bisa kita di-talk di talk antar best Di-talk friend. bermanfaat. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih, Pak Dadah. Angga. Dadah. Assalamualaikum.